pendidikan adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi telinga kita semua. Tapi masih ada saja pertanyaan besar di otak kita. Apa yang kita dapat saat kita keluar nanti? Buat apa? Apakah hanya untuk mencari selembar kertas demi mencari pekerjaan? Mari kita sama-sama mengorek informasi ini melalui perjalanan yang akan kita lewati. Mari kita kembali ke zaman kita pertama masuk sekolah dan bertemu kawan kelas untuk pertama kalinya. Hanya bisa bermain. Ingatlah apa yang ada di sana. Dapat apa kita di sana? Perlukah sebenarnya kita di sana? Dari pemerintah sudah memang menggalakkan anak-anak usia 0 sampai 6 tahun masuk ke dalam pendidikan anak usia dini. Karena pada masa-masa itu disebut juga masa emas, di mana apa yang ditanamkan, apa yang diberikan oleh pembimbing-pembimbing atau pendidik-pendidik PAUD itu akan melekat untuk selamanya, karena pada anak-anak usia PAUD itu kan dimana masih seperti kertas basah. Sekolah dasar, di mana umur kisaran 6 sampai 13 kita dibesarkan dengan ilmu-ilmu yang begitu banyaknya. Dan umur yang dini sudah mengenal berbagai belasan mata pelajaran. Bagaimana anak seusia itu bisa paham? Ini adalah amanah dari seorang guru sebagai tenaga pendidik generasi penerus bangsa. Lantas bagaimana strategi mereka? Apakah harus mengikuti apa yang dimau anak didik mereka? Dalam ujian tidak ada yang saling. Murid harus mengikuti guru harus tidak ada. Harus saling berinteraksi. Ada saatnya di mana murid itu harus ikut dengan guru. Ada juga saatnya di mana kemauan murid itu ikut, contohnya bukan di dalam pembelajaran. Yang namanya pendidikan itu kan tidak semua menonton menghadap buku di jam pelajaran, kan ada buku yang namanya usia RI ini seperti mereka itu menganggap gurunya itu seperti ibunya, ada yang mereka menganggap seperti bapaknya. Nah itu yang harus mereka dapatkan itu, dan itu bukan dalam hal pelajaran. Menuju proses peralihan menuju remaja, kita menempuh pendidikan menengah, di mana masih menanyakan siapa sebenarnya diri mereka. Ya, jati diri. Lantas apa selanjutnya yang didapat? Apakah sama dengan sebelumnya? Ada beberapa tingkat kesamaan di antara SD, SMP maupun SMA atau MI, MTS maupun kuliah. Namun dalam hal ini biasanya di materi pembelajaran tersebut disesuaikan dengan karakter maupun tingkat usia dari anak. Sehingga kembali lagi ke masalah fisik dan juga psikologis anak, karena ada beberapa mata pelajaran yang belum cocok diletakkan di tingkat anak usia 12 sampai 15 tahun. Sesuai dengan teori perkembangan bahwa usia 12 sampai 15 tahun itu memang siswa atau anak itu sedang masa transisi atau mencari jati diri. Jadi menurut saya kurikulum 2013 ini sangat cocok untuk dilakukan di tingkat SMP atau MTS. Seiring munculnya kedewasaan pada anak, mereka akan tahu mana yang mereka butuhkan, mana yang tidak. Untuk menemukan jati diri, mereka membutuhkan ilmu yang mereka butuh. Apakah dengan menumpuknya mata pelajaran dengan alasan tuntutan kurikulum di sekolah tidak menyulitkan penemuan bakat mereka? Ini memang menjadi satu konsekuensi bahwa muatan kurikulum di negara kita memang masih mempolakan kurikulum yang bersifat universal, sehingga harapannya mengcover segala disiplin ilmu yang ada. Pak Natir belum pernah ke luar negeri, tapi barangkali dengan membaca referensi di beberapa negara maju, kurikulum mereka memang relatif jauh lebih simpel. Namun apapun itu kondisinya, kita jangan melihat bahwa itu satu sisi lemah kurikulum kita, tapi ini justru kita
coba mindset kita bahwa kurikulum kita ini penuh dengan berbagai macam tantangan. Nah, setiap anak pada hakikatnya lahir dengan segala potensi yang beragam. Nah, potensi-potensi yang beragam inilah kita asah. Guru akan hadir sebagai orang dewasa untuk memfasilitasi agar potensi mereka bisa berkembang. Bagaimana caranya agar ini bisa berjalan? Maka desain pembelajaran yang mengantarkan anak-anak untuk bisa menemukan, untuk bisa menyimpulkan, untuk bisa menguji cobakan, untuk bisa mempraktikkan. Sehingga guru bukan menjadi satu-satunya pusat ilmu, tapi bisa jadi kolaborasi yang dilakukan antara peserta didik dengan guru akan menghasilkan sebuah discovery learning, menghasilkan sebuah temuan-temuan baru lewat penelusuran mereka. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa peserta didik itu berada pada posisi yang kosong. Mereka punya 1000 kreativitas yang barangkali belum tergali. Maka dengan pembelajaran kurikulum 2013 ini, menurut hemat Pak Nadir, ini sebuah strategi langkah maju untuk pendidikan Indonesia ke depan. Sehingga tadi dikatakan bahwa murid harus manut dengan gurunya, guru harus manut dengan muridnya. Di sini tentunya perlu digarisbawahi bahwa kehadiran guru hanya sebagai fasilitator, dan murid di situ adalah sebagai objek hidup yang harus dikembangkan kreativitasnya. Sepanjang ada kontribusi positif dari murid, tidak ada salahnya kalau guru pun mengikuti apa yang disampaikan oleh peserta didiknya sebagai sebuah temuan baru dalam dunia pendidikan. Ada isu yang berkembang bahwa madrasah ataupun sekolah khawatir kalau tidak diluluskan secara 100% nanti akan mengurangi nilai akreditasi kita. Apalah artinya sebuah nilai akreditasi kalau kita harus membohongi publik? Maka pondasi kita yang paling pertama adalah bagaimana kita membangun sebuah proses pendidikan ini betul-betul tidak menyimpang dari rel yang ada. Kalau sekiranya memang madrasah ini melihat ada sebuah fenomena anak-anak tertentu dalam tanda kutip tidak layak untuk lulus, kami berani untuk tidak luluskan. Jangan takut kalau membuat madrasah ini nanti akreditasinya menjadi rendah, tidak. Karena ini sebuah proses pendidikan harus betul-betul mengedepankan kejujuran, mengedepankan pendidikan yang pure, pendidikan yang murni, bukan pendidikan yang manipulasi gitu. Ibarat peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kekuatan dari tenaga pengajar yang baik adalah kunci kesuksesan penerus bangsa kita. Bagaimana kita akan mencapainya? Pahamilah mereka. Yang namanya satu kelas, satu rombongan belajar itu masing punya banyak siswa dan bermacam-macam karakter, sifat dan kemampuannya. Nah, kalau guru yang pintar, guru yang benar-benar pandai, ya mereka mesti bisa bagaimana cara mendorong orang yang anak-anak yang kendor pola pikirannya, anak-anak yang tidak kreatif didorong agar mereka itu bisa menyamakan sama dengan yang lain begitu. Sehingga tidak bisa kalau pembelajaran klasikal tidak bisa diserampang begitu saja. Sehingga ada sekali-kali di situ ada perhatian secara individu, dan termasuk pertumbuhan dan perkembangan anak juga harus diperhatikan. Jadi yang namanya pendidikan itu tidak hanya semata-mata memberikan pelajaran, mata pelajaran, tapi termasuk mendidik. Nah, bedanya mengajar dan mendidik. Jadi guru harus mempunyai kemampuan yang bisa mengaktifkan siswa yang memang masih kendor atau yang pasif, sehingga nanti kelas itu akan bersama-sama, anak tersebut akan kepandaiannya sama. Harapan kami seperti itu ya, karena visi misi 10 tahun yang akan datang ya tergantung siapa yang memerintah itu. Ketika yang memerintah tidak memperhatikan tentang mutu pendidikan, ya mau dibawa kemana nggak tahu kan. Tapi harapan kami pendidikan di Indonesia semakin lama semakin baik dan meningkat. Dan mereka hanya sebuah kertas kosong yang ingin diisi dengan cita-cita yang dari kecil mereka gambar. Mereka hanya butuh uluran tangan kita, mengajak adik-adik kita, teman-teman kita menjadi seseorang yang bermanfaat karena ilmu-ilmu mereka.